Kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan ya, masih membahas kasus teror UGM ya, yang akan menggelar diskusi pemberhentian presiden di tengah pandemi ditinjau dari ketatanegaraan begitu, yang batal dilaksanakan. Jadi kesimpulannya dari diskusi tadi itu sebenarnya mungkin ini kan diskusinya batal, tapi kita bisa bahas ini bahwa mungkin atau tidak itu bahwa berdasarkan penanganan pandemi dihentikan gitu. Iya, begini, kalau kita bicara mungkin dan tidak mungkin itu tergantung syarat yang terpenuhinya. Makanya kemudian bukan pandeminya, tapi apakah ada perbuatan yang bisa dimasukkan ke slot tadi. Pelanggaran hukum berat, slot perbuatan tercela, dan slot tidak lagi memenuhi syarat. Dan jangan lupa, slot itu tidak semuanya fix, tight begitu, enggak. Ada juga yang bisa ngaret. Nah, karena itulah kemudian jawaban berikutnya adalah selain slot itu adalah konstelasi politik. Selama konstelasi politiknya itu tetap in favor kepada presiden misalnya, presiden tidak akan pernah jatuh. Tapi kalau konstelasi politiknya seperti 2001 yang dialami Abdurrahman Wahid, ya sangat mungkin terjadi. Jadi konstelasi politik dan kemudian syarat-syarat untuk penjatuhan itu dua hal yang seperti apa? Two side in one coin. Nah, tapi presiden rasanya nggak mungkin jatuh hanya dengan sebuah diskusi, webinar, webinar. Masih jauh ya. Sejauh sekali. Jadi, tapi ada satu isu yang paling penting di situ, yaitu isu kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dulu zaman Orde Baru, kita mengenal namanya otonomi kampus, kemudian kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Jadi mimbar akademik yang dimiliki oleh profesor atau dosen yang berpengaruh. Sekarang dengan adanya jaminan konstitusional pasal 28E ayat 3 dan pasal 28I ayat 1, kita nggak perlu lagi semua itu. Karena ini sudah diangkat ke level konstitusi, bukan lagi level undang-undang. Dan itu tidak kebebasan itu tidak hanya milik guru besar, ya, tetapi milik semua rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi siapapun bebas berpendapat, bebas mengemukakan pikiran, hati nuraninya, dan itu tidak boleh dicegah. Tapi yang tidak boleh melanggar hukum. Kondisi saat ini kalau boleh ya sedikit seperti dejavu begitu ya, zaman Orde Baru lah ada yang mengatakan ya. Dulu kalau ada yang ngomong suksesi begitu saja, waduh langsung subversif gitu kan. Ada Sri Bintang Pamungkas dulu ada. Jadi langsung saja digepuk lah itu orang-orang itu pasti. Petisi 50 dulu terkenal kan. Nah ini terus kemudian itu semua ketika reformasi berubah semuanya gitu. Begitu bebasnya. Kita ingat waktu zaman SBY, Gus Dur, SBY, bahkan zaman SBY itu ada buku Gurita Cikeas, dibongkar semua. Aman-aman saja tuh orangnya ya. Ya, ada demo yang bawa kebo atau sapi dibilang Shibuya kan begitu. Tapi jadi, nah sekarang kok seperti dejavu lagi balik ke dulu begitu. Iya, itu juga yang saya khawatirkan sebagai warga negara. Jadi bukan karena kita tidak suka dengan pemerintahan, tapi kita mengkhawatirkan bahwa negara ini regresif, balik lagi kepada otoritarianisme. Dan celakanya, mereka-mereka yang mendukung kembalinya kekuasaan otoritarianisme secara tidak sengaja itu adalah komponen-komponen masyarakat yang dulu berjuang untuk mendemokratisasi negara ini. Yang sekarang barangkali berada di lingkar kekuasaan, berada di istana. Padahal mereka itu adalah ada political scientist di sana, ada pejuang anti korupsi, ada pejuang HAM dan lain sebagainya. Tapi begitu terserap di kekuasaan, tiba-tiba mereka tidak lagi bersuara dan menjadi bagian dari itu semua. Bahkan Teten Mas Duki contohnya bermasalah juga, meskipun bukan Teten yang menggugat ya. Iya, Teten kan nggak masalah. Teten kan menerima kritik dari Farid Gaban. Tapi tiba-tiba ada pihak lain yang mengatasnamakan Teten, lalu mengadukan ke penegak hukum. Ya seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan itu dibenarkan, didorong, atau tidak didorong? Kan begitu. Nah, jangan sampai kemudian unsur negara mengatakan, oh kami tidak. Tapi mereka sendiri. Padahal hukum di Indonesia mengatakan, kalau kita merasa dicemarkan, maka yang bersangkutanlah yang harus mengadu. Kalau yang bukan bersangkutan, harusnya tidak perlu dilayani. Karena itulah sebabnya MK misalnya menghapuskan pencemaran terhadap presiden, ya. Tapi pencemaran terhadap pejabat negara itu masih ada. Itu yang menjadi persoalan. Tapi terhadap presiden diperlakukan sama seperti pejabat-pejabat lainnya.
Kalau mereka mau atau merasa bahwa mereka dihina, silakan mengadu ke aparat penegak hukum, melaporkan in person. Tapi coba bayangkan kalau presiden misalnya datang ke polisi, melaporkan pencemaran nama baik dirinya, kan tidak bagus banget kan? Tidak bagus bagi presiden, tidak bagus bagi penegak hukum, apalagi tidak bagus juga bagi mereka yang mengajukan kritik. Lah, kondisi saat ini jangan lagi demo ya, diskusi saja tampaknya ya memang ada situasi horor seperti itu. Kenapa? Karena saya membayangkan ya, Presiden Jokowi ini tidaklah seperti Presiden SBY yang memiliki segala legacy. Dia jenderal, kemudian berpengalaman, lalu kemudian ya punya banyak bekal kira-kira. Sehingga tidak ada yang pahlawan yang kesiangan untuk bertindak atas nama SBY. Kenapa? SBY sendiri merasa, saya sendiri bisa melakukan tindakan itu karena saya the giant, ya kan? Tapi Presiden Jokowi ini kan beda dari daerah, bukan jenderal ibaratnya, bukan pengusaha besar juga, sehingga banyak sekali pahlawan mungkin ya, pahlawan-pahlawan kesiangan utang jasanya banyak. Bukan pahlawan-pahlawan kesiangan yang ingin pasang badan untuk mencari perhatian. Nah ini yang menurut saya yang akan merusak demokrasi begitu. Gitu. Mungkin presidennya sendiri nggak ada masalah, jangan-jangan dikritik is okay aja. Tapi tadi orang-orang sekitarnya, pahlawan-pahlawan kesiangan ini yang kemudian memanfaatkan situasi seolah-olah muncul sebagai the protector of president. Dan jilat-menjilatnya juga ramai sekali nih ya di medsos. Kita membaca publik jadi tapi kita harus juga fair ya. Saya kan juga memperhatikan. Memang Presiden Jokowi ini kan sama seperti Presiden SBY adalah presiden yang hasil dari popularisme, hasil dari pemilihan presiden. Sehingga kita tidak bisa nafikan bahwa banyak juga memang pendukungnya, fans clubnya. Sehingga ketika kita menyampaikan kritik, ya kan, yang membalas kita itu bukan istana, tapi pendukung-pendukungnya ini, fans club ini. Nah, cuman memang bedanya adalah, makanya saya membedakan buzzer sama fans club. Buzzer itu orang yang dibayar, tapi fans club itu ya orang yang dengan secara sadar membela penguasa karena dia favorit dengan penguasa ini, karena dia fans penguasa itu. Ya apa boleh buat, kan kita tidak boleh melarang juga. Sehingga saya ya sudahlah, kalau kita mengkritik pemerintah, kadang-kadang kita dibalas dengan kritikan, dan balasan terhadap kita itu jauh lebih keji dibandingkan kritik yang kita sampaikan kepada pemerintah. Kita mengkritiknya sopan, ya misalnya paling tinggi kita mengatakan bahwa BPJS itu menyengsarakan rakyat, kira-kira begitu kenaikan BPJS. Tapi kepada kita, wah bukan begitu. Sakit hati lah, ya kan? Kalau cuma dikatakan sakit hati, nyinyir biasanya. Nyinyir. Tapi ada juga, misalnya maaf kata, Refli Harun, wah Ron, ini. Jadi cara menyebutnya saja tidak sopan. Tapi saya menerima itu sebagai sebuah, ya ini a matter of proses untuk menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih baik. Karena itu saya ketawa saja. Kenapa? Saya membayangkan harusnya pejabat-pejabat publik itu sebelum menjadi pejabat publik itu harus biasakan membaca kritik. Sehingga ketika dia jadi pejabat publik, dia tidak kaget dikritik orang. Bayangkan. Pengamat saja itu bisa dihantam luar biasa, apalagi pejabat publik. Kita menjadi pengamat ini kan nggak dibayar oleh negara. Independen kita. Tidak ada fasilitas negara yang kita ambil ketika kita menjadi pengamat seperti saat ini. Sehingga kalau kita kemudian diserang balik, sebenarnya orang yang menyerang kita itu kurang kerjaan. Harusnya kan yang dikritik adalah mereka yang memegang kekuasaan. Karena pemegang kekuasaan itulah yang menguasai semua state financial resources. Semua resource negara ini. Dan resource negara ini kan harusnya digunakan untuk semakmur-makmurnya, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah itu nggak dipakai, malah kita yang dikritik. Apalagi kita misalnya mengatakan kritik, wah dalam COVID-19 ini jangan asal ngomong aja, asal jeplak. Orang lain sudah bantu ke sana kemari, pemerintah udah bantu ke sana. Ya wajar saja pemerintah bantu ke sana kemari. Kan pemerintah menguasai state financial resources. Di tangannya. Enggak, bukan begitu kalimatnya.
apa yang sudah Anda lakukan memang Iya. ya. itu udah template dah kayaknya. Iya. Selalu tiap kali kritik jawabannya memang apa yang sudah Anda kerjakan, yang sudah bantu. Jadi orang harus membedakan antara warga negara dengan pejabat. Pejabat memang harus melakukan sesuatu karena dia menjabat dan dia memiliki resources yang dia bisa manfaatkan. Ya kan? Sementara warga negara biasa untuk makan saja kadang-kadang susah. Nah, itu Jadi kalau ngeritik ditanya apa yang sudah dikerjakan repot juga ya, mau mengkritik ditanya dulu. Ya, harus kita jawab, kasih saya kekuasaan kalau begitu. Iya kan? Bagaimana mungkin kita mau melakukan sesuatu sementara kita tidak berkuasa? Tapi nanti ditanyakan banyak orang tuh yang namanya pesohor dan lain sebagainya juga menyumbang. Ya karena dia punya uang. Kalau kita nggak punya uang banyak gimana? Kan kita nggak bisa bandingkan dengan misalnya apa kemarin Baim Paula yang menyumbang 15 miliar. Ya kan? Kita kan nggak punya uang. Baik, kita lanjutkan lagi. Kembali lagi ke kasus tadi itu. Tadi sudah dibahas poin-poin syarat-syarat bisa masuknya ya impeachment itu. Yeah. Jadi sudah sangat ketat sebenarnya, tidak semudah itulah konklusinya harus melalui konstelasi politik yang ketat di DPR. Tetapi ini semua juga apa jadinya jika konstitusinya juga dirubah begitu? Kalau konstitusi diubah itu kan juga mengandaikan juga konstelasi politik lagi. Kita tahu bahwa untuk mengubah konstitusi kan usulannya pun harus sepertiga. Lalu persetujuannya 50% plus 1 dari jumlah seluruh anggota MPR. Kita tahu bahwa sejak tahun 2007 itu yang namanya DPD itu selalu ingin mengusulkan perubahan konstitusi tapi selalu gagal. Bahkan saya dan beberapa ahli hukum tata negara terlibat dalam proses membuat usulan yang komprehensif sampai jadi buku 2007 itu. Tetapi ya itu tadi konstelasi politik di DPR itu tidak memungkinkan. DPR tidak mau melakukan perubahan konstitusi. Nah, karena itu gagal karena DPD kan harus didukung sepertiga anggota MPR yang sebagiannya harus anggota DPR. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah proses politik. Jangankan misalnya mengubah konstitusi, membuat konstitusi ini tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 saja pernah kita lakukan, yaitu pada tanggal 5 Juli 59, ketika Bung Karno membubarkan konstituante, lalu kemudian memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak lagi memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara. Nah itu bisa dilakukan saat ini misalnya. Ya itu namanya hukum. Tindakan ekstra konstitusional. Kalau kita bicara tindakan ekstra konstitusional itu tergantung post factum, dukungan setelah itu. Jadi tadi saya di seminar saya katakan tuh ada 3 kalau kita bicara tentang tindakan atau gerakan. Ada gerakan yang konstitusional, ada gerakan yang inkonstitusional, ada gerakan yang ekstra konstitusional. Kalau gerakan yang konstitusional itu ya prosedur konstitusi saja. Saya ingin berhentikan presiden, saya datang ke DPR, kasih usulan ini loh, bukti-buktinya itu konstitusional. Tapi yang inkonstitusional saya rekrut orang-orang, saya pasang bom di mana-mana, saya kasih teror di mana-mana, itu inkonstitusional, makar. Tapi yang ekstra konstitusional ini kita nggak bisa ukur karena post factum. Contoh misalnya, mahasiswa yang menduduki DPR tahun 98 itu awalnya inkonstitusional karena ingin mendesak mundur kan dengan cara agak kekerasan. Tapi begitu membesar dan lain sebagainya akhirnya menjadi gerakan ekstra konstitusional. Jadi di luar konstitusi tapi akhirnya disahkan. Terbukti Presiden Soeharto mundur, digantikan Habibie yang mestinya Habibie menggantikan sampai 2003, tapi Habibie secara sadar kemudian melanggar konstitusi dalam tanda kutip. Dia cukup sampai tahun 99 setelah pemilu ada sidang umum MPR. Jadi kalau ekstra konstitusional ya saya tidak bisa menyarankan karena itu sangat tergantung konstelasi masa depan. Ya, kalau melihat peristiwanya lah ya. Kalau kita mengusulkan sekarang kita dianggap provokator jadi. Tapi poinnya dari perbincangan kita tadi ini adalah agar kebebasan berpendapat itulah yang ini ya. Karena itulah yang dirasakan sekarang ini. Tadi contohnya Profesor Suteki menyampaikan pemikiran secara akademis harus diberhentikan. Begitu. Saya terus terang aja ya, setiap saya menyampaikan statement di publik, itu selalu ada rasa was-was, kekhawatiran. Jangan sampai omongan saya itu dianggap menyebarkan kebencian atau menyebarkan berita bohong. Karena kalau 2 kategori itu masuk, salah satunya saja, ya kebencian, fitnah,
kemudian menyebarkan berita bohong 3, maka kita bisa masuk penjara dengan undang-undang ITE itu. Karena undang-undang itu begitu karetnya. Makanya saya selalu ada rasa khawatir. Kira-kira omongan saya ada nggak ya yang bisa dikategorikan sebagai menyebar fitnah, kebohongan, dan kebencian. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada penguasa yang bilang, wah ini sudah termasuk kategori menyebar kebencian, kan mati kita. Kenalah. sangat subjektif soalnya. Iya, nah kembali lagi ke masalah teror UGM ini mungkin yang terakhir juga ya. Apakah polisi mengatakan ya kita harusnya melapor gitu, tapi ini kan bukan delik laporan ya seharusnya nih, diusut tuntas siapa sebenarnya menteror, ini penting kuncinya di situ kan? Iya, sebenarnya dua-duanya, dua pihak harus aktif ya. Yang diteror juga aktif, polisinya juga aktif. Jadi polisi tidak harus nunggu laporan, karena kan kalau sudah ancaman seperti ini kan bukan delik aduan. Apalagi mencemarkan nama polisi juga ini kan? Bukan delik aduan. Nah, karena itu menurut saya bagusnya dua-duanya yang aktif, jangan salah satu pihak. Karena kalau salah satu pihak kan nggak jalan. Ya, jadi polisinya aktif nanya ke mahasiswa penyelenggara, termasuk ke guru besar yang mau diundang. Mereka juga bersedia untuk memberikan keterangan dan alat-alat bukti-bukti. Cuma sekali lagi, kan kita mengandaikan sebuah prosedur yang benar. Tapi kalau di balik yang benar itu ada kegelapan-kegelapan yang nggak bisa dijangkau oleh pihak tertentu, ya berat juga. Ya mudah-mudahan. Karena kan berat juga mau melapor ini kan semua takut diintimidasi lah. Ya, begitu. Harusnya polisi juga ini ya. Mudah-mudahan dalam teror UGM itu bukan aktor negara yang terlibat. Ya, kan mau menjelekkan polisi sama Muhammadiyah kan. Mudah-mudahan ini orang yang terlibat adalah orang yang ingin memancing di air keruh. Mudah-mudahan cuma begitu. Tapi kalau misalnya yang terlibat aktor negara, wah sedih sekali kita. Berarti negara karena begini loh, kalau Ratna Sarumpait misalnya begitu mengaku dianiaya begitu, polisi langsung bergerak cepat saat itu, dibongkar semua kan, CCTV semua langsung ketahuan kan bahwa itu siapa apa sebenarnya yang terjadi. Kita berharap hal yang sama tentunya di sini. Siapa ini? Karena kan terornya itu sempat datang secara fisik, seharusnya sempat fisik kemudian meretas Instagram dan lain sebagainya. Ini harapan publik tentunya diusut tuntas begitu ya? Oh iya. Nah, cuman memang itu bisa terjadi kalau yang terlibat bukan state actor. Tapi kalau aktor negara yang terlibat ya kita jangan harap bisa mengusutnya secara tuntas. Nah disitulah beratnya penegak hukum. Karena penegak hukum kan tergantung perintah atasan juga. Bagaimana penegak hukum mau bekerja independen kalau misalnya itu adalah operasi dari negara. Nah, saya berharap pemerintahan Presiden Jokowi ya itu bisa meninggalkan legacy yang akan tetap dikenang baik oleh anak dan cucu. Jangan sampai menjadi presiden yang ternyata pada masa kepresidenannya itu mulai lagi tumbuh bibit-bibit otoritarianisme yang dia sendiri tidak bisa sadari sendiri. Kan bisa jadi dia tidak otoriter, tapi kemudian lingkungan oligarki sekitarnya yang membuat otoritarianisme itu muncul. Nah ini yang berbahaya. Jadi memang pemerintahannya bukan satu orang, tapi pemerintahan oleh oligarki. Dan oligarki itu ya bisa jadi mereka penguasa-penguasa yang berkelindan dengan pengusaha, yang menguasai resources negara ini, yang memutuskan segala sesuatunya berdasarkan oligark tertentu. Jadi hanya beberapa orang di antara mereka. Sama bahayanya dengan otoritarianisme. Karena yang pilihan kita yang terbaik kan demokrasi. Ya, baik tentunya kita berharap ini bisa segera diusut tuntas karena ya kalau bukan aktor negara tadi pastinya akan mudah diusut tuntas. Ya mudah-mudahan. Ya, semoga tidak berlarut-larut karena kita sudah mengalami beberapa kasus lainnya yang berlarut-larut ya. Misalnya seperti Harun Masiku, Novel Baswedan begitu yang kemudian berlarut, yang ini menimbulkan berbagai spekulasi begitu ya. Semoga ini kali ini tidak terjadi, polisi segera mengusut tuntas siapa sebenarnya melakukan teror ya, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Terima kasih Kak Revi, terima kasih. Tetap di Realita TV ya, di program seharinya Berita Sarita. Jangan lupa subscribe dan komen pasti saya baca. Terima kasih, sampai jumpa.